Yang kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FDF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Ibu Erika Vinod dari Jakarta. Ibu Erika akan menyampaikan firman dengan topik jadilah tenang. Untuk Amin. Ibu Erika, saya berikan waktu dan kesempatan. Silahkan. Shalom. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Saya mengucap syukur ya diberikan kesempatan untuk bisa sharing, dan juga saya juga sebenarnya masih belajar juga untuk hal ini. Dan saya juga berterima kasih Bu Ayu, tadi pagi sudah WA mengingatkan. Ya terus terang saya ya sempat lupa Bapak Ibu ya. Ya kalau bukan Bu Ayu yang WA, saya juga mungkin yang nggak masuk Zoom ya minta maaf. Ya karena memang beberapa hari ini memang ya bolak-balik ya Bogor Tangerang ya lumayan ya, sehingga saya sempat ngecek lagi jadwal untuk khotbah. Ya malam hari ini tema kita jadilah tenang. Mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang itu kedengarannya sederhana ya, tapi untuk melakukan, mempraktekannya itu tidak mudah. Apalagi jika situasinya itu ya kita dalam situasi orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita atau memancing emosi kita, keadaan yang tidak seperti kita harapkan gitu ya. Itu bisa membuat kita tidak tenang. Bisa membuat kita marah, bisa membuat kecewa, bahkan bisa melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Jadi saya juga ya tadi berdoa, Tuhan apa yang mau dibawa ini. Ya karena untuk menjadi tenang ini saya juga dalam proses belajar untuk melakukan itu. Ya karena tidak mudah ya. Ya apalagi tadi saya mengalami hal yang secara manusia menjengkelkan gitu kan. Tiba-tiba foto saya di HP semua hilang gitu kan. Saya bilang, waduh, mana saya mau ketemu klien lagi hari ini. Ya dia minta bukti foto-foto kan. Sementara ya kemarin saya memang sempat ganti HP, dan bagian salesnya bilang, oh Bu, semua sudah masuk foto-fotonya. Saya baru ngecek tadi, waduh, banyak yang hilang, dan yang hilang lagi foto-foto yang sangat penting gitu. Saya balik, saya mau menanyakan, ya malah salesnya yang seolah-olah membentengi diri supaya saya nggak marah, ya dia yang marah duluan. Saya bilang, waduh, ini gimana nih, saya yang harusnya komplain. Ya tapi saya ingat, wah, ini tema ntar malam jadilah tenang. Waduh Tuhan, jangan sampai saya khotbah saya nggak bisa lakukan gitu kan. Jadi saya banyak diam, mendengar. Akhirnya saya putuskan, udahlah, daripada saya ribut juga, foto-foto saya juga yang nggak bisa balik kan. Jadi saya bilang, ya Tuhan, berikan saya hati yang tenang gitu. Ya pas sampai di rumah, saya juga mencari mana nih ayat yang berhubungan dengan jadilah tenang. Nah, saya baca ini di ayat 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Jadilah tenang. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa tenang? Ada jawabannya di 1 Petrus juga. Pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi kalau kita mau jadi tenang, kita harus menguasai diri dulu nih. Dikatakan karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ketika kita sudah bisa menguasai diri, pasti kita akan tenang. Tapi kalau kita belum bisa menguasai diri, pasti bisa muncul emosi, bisa muncul kepanikan, bisa muncul gugup, gelisah, atau hal-hal yang tidak nyaman dalam diri kita.
yang menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera. Jadi ketika tadi saya diperhadapkan dengan sales itu yang tidak mau minta maaf lagi, dia sudah salah, dia nggak minta maaf. Saya bilang, ya Tuhan, mungkin kalau saya nggak ingat sebentar malam saya mau sharing firman Tuhan, saya juga bisa ya marahin itu orang kan. Cuma saya ingat, aduh Tuhan, saya harus jadi pelaku firman. Saya nggak mungkin bawakan tema ini sementara saya sendiri nggak bisa menjadi tenang, ya. Ya apalagi ketika saya baca ayat ini, karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu ini bentuk perintah, ya. Dikatakan oleh 1 Petrus, kuasailah. Artinya kita harus menguasai. Ini bentuk aktif, bentuk kata kerja. Bukan sekedar, udahlah, jadilah kedaulatan Tuhan. Itu enggak. Di sini diminta kita yang harus berusaha untuk menguasai diri kita. Sehingga kita bisa tenang. Dan kalau kita tenang, kita juga bisa berdoa. Ketika saya memutuskan saya berusaha tenang, ya, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya jadi batu sandungan. Ya. Apalagi tadi sales itu dia bukan orang percaya kan. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai Tuhan, saya tidak menjadi terang. Saya justru melakukan hal-hal yang mempermalukan Tuhan, gitu kan. Akhirnya saya putuskan diam, ya udah. Saya langsung pulang, ya karena saya ingat juga saya mau ini kan sharing firman gitu. Jadi memang semua tepat, ya. Ya kalau mungkin saya juga nggak sharing firman Tuhan malam ini, saya juga mungkin bisa lose control juga tadi, ya. Ya karena ya Tuhan nggak mau juga saya melakukan hal-hal yang mungkin bagi manusia itu wajar. Ya tapi saya berusaha bagaimana saya itu hidup tidak bercacat celah. Saya bagaimana saya bisa tidak mempermalukan Tuhan. Itu tidak mudah. Ya karena dalam hari-hari ini ada saja orang-orang yang mungkin bisa memancing rasa marah kita, rasa kesal kita, ya. Ya, tapi kembali lagi, ingat firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, yang sudah pernah kita baca. Yang jadi pertanyaan, apakah sabar dan penguasaan diri itu sama? Kalau berbeda, bedanya di mana? Mari kita baca Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, menurut Bapak Ibu bedanya apa ini? Orang sabar dengan orang yang menguasai diri. Ya kalau kita baca tadi, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Ini luar biasa nih. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berarti ada tingkatan mana yang lebih tinggi antara sabar atau menguasai diri. Ya, ya kalau saya sendiri mengambil kesimpulan, orang yang menguasai diri sudah pasti sabar. Tapi kalau orang yang sabar belum tentu menguasai diri. Ya mungkin nanti bisa Bapak Ibu ngasih masukan atau mungkin bisa berkomentar mengenai pendapat saya ini. Ya. Mengapa saya katakan orang yang menguasai diri dia pasti sabar, sementara orang yang sabar belum tentu menguasai diri. Ya. Ada beberapa hal yang saya perhatikan sehingga saya mengambil kesimpulan seperti itu. Orang yang menguasai diri, dia pasti bisa menguasai dirinya, baik itu matanya, mulutnya, tangannya, hatinya. Dirinya ini dia kuasai dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau orang yang sabar, mengapa saya katakan belum tentu menguasai dirinya? Sebab apa? Ada beberapa yang saya perhatikan,
Seorang suami yang sabar, sabar sekali di rumah, sabar sama istrinya. Tapi maaf, di luar dia selingkuh. Artinya kan dia nggak bisa menguasai dirinya, nggak bisa menguasai matanya, nggak bisa menguasai hawa nafsunya. Meskipun dia sabar, banyak hal-hal yang saya lihat seperti itu. Wah, dia itu sabar banget loh sama istrinya gitu. Aduh, beruntung ya istrinya dapat suami yang sabar sekali. Istri marah pun dia cuma diam aja. Waduh, sabar banget ya suaminya. Tapi di luar, dia ada wanita simpanan. Jadi, menurut saya, orang yang sabar itu belum tentu menguasai diri. Tapi kalau orang yang menguasai diri, sudah pasti sabar. Nah, jadi kalau orang yang menguasai diri, dia pasti bisa menjadi tenang. Ya. Karena dia sudah bisa menguasai diri. Bukan cuma dari hatinya, namun juga dari mulutnya. Dia menjaga perkataannya, jangan sampai itu melukai perasaan orang lain, apalagi melukai perasaan Tuhan. Jadi dia bagaimana dia menguasai diri, jangan sampai dia mengatakan perkataan yang sia-sia, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Menguasai diri itu tidak mudah. Menguasai diri itu termasuk dalam 9 buah roh. Mari kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, Tetapi Bu. buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kesembilan hal itu tidak ada yang menentang. Itu benar sekali. Yang jadi pemikiran saya, kenapa penguasaan diri itu ditaruh di belakang, bukan paling depan atau di tengah? Kenapa harus di belakang gitu kan? Kalau kita perhatikan, biasanya sesuatu yang penting itu ditaruh di depan ya, bukan di belakang. Tapi kenapa penguasaan diri itu justru di belakang? Kalau kita renungkan baik-baik ya, kedelapan buah roh itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak bisa menguasai diri. Ya, karena penguasaan diri ini mencakup kedelapan buah roh yang lain. Di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan. Penguasaan diri itu mencakup kedelapan buah roh tadi. Jadi nggak mungkin kita mengatakan saya bisa menguasai diri kalau kita sendiri, maaf, tidak setia dengan pasangan kita. Jadi sangat penting sekali penguasaan diri itu untuk membuat kita menjadi tenang. Seperti ketika ada hal-hal lain juga yang membuat kita bisa marah hanya karena perkataan orang lain, sikap orang lain sama kita. Tanpa sadar itu bisa muncul yang namanya ego kita, yang namanya harga diri kita bisa merasa terusik ketika ada orang yang seolah-olah meremehkan kita. Ketika ada perkataan orang yang menyinggung harga diri kita, itu bisa tiba-tiba muncul yang namanya emosi, muncul yang namanya kesombongan, ego, ataupun hal-hal yang membuat kita itu pengen memberitahu orang, ini gua loh, saya ini, bukan orang yang seperti yang kamu bayangkan. Itu bisa saja muncul, kita ingin menampilkan bahwa kita itu pribadi yang sangat hebat, lebih hebat daripada orang yang meremehkan kita. Nah, betapa penting sekali firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa menguasai diri. Ya, karena kalau kita tidak menguasai diri, pasti perkataan kita itu bisa keluar daripada
kehendak Tuhan, apalagi kalau kita dalam situasi sedang emosi ya, bisa mengatakan hal-hal yang bukan saja menyakiti hati orang, tapi juga bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain ketika melihat kita. Makanya saya juga masih terus belajar, dan saya senang kalau ada masukan-masukan ya, supaya saya juga bisa memperbaiki diri. Ya, karena belakangan ini memang sebagai hamba Tuhan, kita dituntut bukan cuma harus bisa khotbah, tapi sikap kita, perbuatan kita itu sesuai tidak dengan firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Orang bukan cuma mau firman Tuhan yang bagus, tapi mereka butuh yang namanya teladan. Teladan dari hamba Tuhan, teladan dari seorang pemimpin, dari seorang gembala, dari orang yang mereka anggap bijaksana. Nah, ini PR buat saya pribadi, bagaimana untuk hari-hari ke depan kita harus makin serupa dengan segambar dengan pribadi Yesus. Itu tidak mudah. Ya, karena begitu kita mungkin dilihat agak aneh, pasti ada orang yang nyindir, "Wih, sok suci lu," gitu kan. Ya, banyak lagi yang mungkin ya kata-kata yang bisa membuat kita emosi. Tapi saya bersyukur ya, saya baca ini firman Tuhan, saya bisa renungkan dan saya akui, saya memang harus belajar untuk menguasai diri. Ya, karena tidak mudah. Kalau firman Tuhan itu harus tertanam di hati kita. Supaya apa? Begitu kita hampir emosi, firman Tuhan itu bisa diingatkan oleh Roh Kudus. Oh, kamu kan sudah tahu ini firman. Bagaimana orang yang menguasai diri melebihi orang yang berebut kota. Jadi kalau kita hanya puas menjadi sabar, itu belum cukup. Sebab orang yang sabar, dia melebihi seorang pahlawan. Tapi kalau orang yang menguasai diri, melebihi orang yang merebut kota. Artinya tingkatannya itu lebih luas daripada seorang pahlawan. Nah, jadi bagaimana kita harus memiliki standar kerohanian yang makin hari harus menuju kepada kesempurnaan. Sebab Tuhan memang menghendaki kita itu menjadi sempurna. Meskipun memang dalam kenyataannya tidak segampang yang kita ucapkan. Oh, saya mau jadi sempurna. Sebab Bapa adalah sempurna. Faktanya, dalam keseharian kita, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa membuat kita lose control atau kehilangan kontrol. Kalau kita tidak tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini harus menjadi terang, harus menjadi garam. Nah, itu bisa kita melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Ya, saya mungkin tidak panjang-panjang menyampaikan firman. Saya cuma mau tutup di Mazmur 62. Bu Ayu, boleh baca Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Ayu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu di dekat kita, ya, kita sebenarnya harusnya bisa tenang ya. Tapi kenapa seringkali kita justru bisa goyah ketika ada hal-hal yang di luar harapan kita. Kita bisa merasa khawatir, aduh, Tuhan bagaimana untuk hari esok? Bagaimana dengan bisnis saya ini Tuhan? Bagaimana dengan keuangan saya ini? Kita lupa firman Tuhan ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita beriman Tuhan dekat dengan kita, harusnya kita tidak perlu khawatir. Sebab Daud mengatakan,
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita harus merenungkan hal ini, bukan hanya ketika kita dalam situasi yang enak, tapi ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan, dalam menempuh beberapa persoalan yang sepertinya, aduh ini kok tidak bisa selesai-selesai, meskipun kita sudah berdoa, kita sudah berusaha semaksimal, tapi sepertinya itu mentok. Kita harus menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Karena kalau kita bisa tenang, itu akan lebih nyambung dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi tenang, kita akan lebih jelas mendengar suara Tuhan. Kita akan bisa merenungkan firman Tuhan. Sehingga langkah-langkah kita tidak akan gegabah atau sembrono. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, ketika kita ada persoalan, kita harus datang kepada Tuhan. Jangan cari manusia yang menurut kita, wah, dia ini bisa bantu saya ini, sebab dia koneksinya luas, sebab dia punya pengaruh, sebab dia punya uang banyak. Firman Tuhan mengingatkan pada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Bukan cuma membuat diri kita tenang, tapi Allah adalah keselamatan kita. Keselamatan tubuh dan jiwa kita. Dan keselamatan itu bukan hanya bersifat sementara, tapi sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya, tapi sebelumnya saya mau berterima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom ini. Dan saya percaya meskipun terdengar singkat dan sederhana, ya tapi kalau Tuhan bekerja pasti akan mendatangkan damai sejahtera buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan kepada kami malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kami roh pengertian dan terutama mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar atau hanya berbicara, namun juga melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Engkau memberikan hamba-Mu kesempatan untuk sharing firman di Zoom FWF ini. Biarlah setiap kami di tempat ini memperoleh kasih karunia-Mu, mendapatkan kekuatan, membuat Engkau tersenyum, dan hidup kami semakin hari, semakin bisa serupa dan segambar dengan pribadi Kristus, terutama dalam hal penguasaan diri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.